Sejak lama, Bandung menjadi salah satu pusat kultural anak-anak muda. Tak heran jika industri musiknya tumbuh dengan baik. Kota Kembang menyumbang banyak musisi bertalenta, salah satunya Nike Ardilla. Namun sayang, penyanyi tembang bintang kehidupan ini pergi begitu cepat dalam kecelakaan maut pada 19 Maret 1995. Sehari sebelumnya, Nike Ardilla bersama manajernya, Atung, melakukan perjalanan dari Bogor ke Bandung menggunakan mobil pribadi. Nike saat itu baru selesai syuting. Mereka memulai perjalanan sekitar pukul 8 malam dan sampai ke Bandung jelang tengah malam. Awalnya mereka mampir ke rumah keluarga Nike di Jalan Soekarno-Hatta. Setelah itu bertemu dengan teman musisi dan artis lain. Pertama ke Hotel Jayakarta untuk bertemu Gugun Gondrong, lalu ke BRI Tower untuk mengobrol santai bersama Titi DJ. Pada pukul 3 pagi, Nike dan manajernya merasa lapar. Keduanya memutuskan untuk makan di restoran Kintamani, lalu sempat mampir lagi ke Hotel Jayakarta untuk melanjutkan obrolan dengan Gugun Gondrong. Pada pukul 5.30 pagi, keduanya pamit kembali ke Bogor. Atun sempat menawarkan agar ia yang menyetir. Maklum, jadwal Nike padat. Belakangan juga lebih mudah kecapaian. Namun, Nike saat itu tak ingin tetap berada di belakang kemudi. Ia merasa tidak enak dengan manajernya. Atun akhirnya menurut. Perjalanan pagi itu agak terburu-buru. Nike harus segera kembali ke Bogor karena ada jadwal syuting pada pukul 8. Sesampainya di Jalan Raden Edi Marta Dinata atau dikenal juga sebagai Jalan Riau, mobil Nike terhalang oleh mobil berwarna merah yang melaju dengan amat pelan. Pagi itu, jalanan Bandung masih sepi karena sedang diburu waktu. Nike memutuskan untuk menyalip mobil merah tersebut. Tak disangka, dari arah berlawanan muncul mobil Daihatsu TAP yang melaju dengan kencang. Nike banting setir ke arah kiri. Mobil langsung menabrak sebuah pohon beringin, lalu terpental dan menabrak pagar beton bak sampah. Nike saat itu tak memakai sabuk pengaman. Ia dan Atun langsung dibawa ke rumah sakit. Atun selamat meski sempat mengalami amnesia. Namun, pada pagi hari itu juga, Nike menghembuskan napas terakhirnya. Nike Ardilla lahir di Bandung pada 27 Desember 1975. Nama lengkapnya Raden Rara Nike Ratnadila Kusnadi. Bakat seninya sudah terasa sejak kecil di bangku sekolah. Nike diganjar banyak penghargaan dari kompetisi lokal maupun nasional. Nike yang masih amat belia pun didaftarkan oleh ibunya Nining Ning Sihrat ke Himpunan Artis Penyanyi Musisi Indonesia atau HAPNI. Awalnya ia memakai nama panggung Nike Astrina untuk bisa menyaingi Nike Astria, penyanyi rock kenamaan era 1980-an. Namun saat Nike belum punya lagu sendiri, sehingga ia sering menyanyikan lagu dari musisi lain. Nike diarahkan untuk bisa menguasai genre musik rock. Lagu langganannya antara lain Honky Tonk Woman dari Rolling Stone dan The Final Countdown punya Europe. Nike mulai masuk dapur rekaman pada tahun 1986. Ia merilis single berjudul Lupa Diri yang dimuat dalam album kompilasi Bandung Rock Power. Ia juga sempat merilis album tapi tidak laris karena usianya masih terlalu muda dan liriknya bertema percintaan. Nama Nike Ardilla baru benar-benar meledak setelah merilis album Berkas Sinar. Album itu tercipta setelah Nike tergabung dengan proyek Key Record pada Oktober 1989.
Usia Nike saat itu baru 14 tahun, tapi ia beruntung karena dikenalkan kepada Dedi Dores, sang maestro di balik lagu-lagu hitsnya. Alhasil, album Seberkas Sinar laris manis di pasaran. Album ini bahkan tembus penjualan 500.000 keping. Album keduanya lebih legendaris, judulnya sama dengan lagu terpopuler Nike, Bintang Kehidupan. Penjualannya bisa tembus 4 kali lipat, mencapai 2 juta keping. Inilah album penentu kesuksesan karir Nike ke depan. Pasca perilisan album Bintang Kehidupan, namanya resmi berganti. Ia bukan lagi Nike Astrina, tetapi menjadi Nike Ardila. Awal tahun 1990-an menjadi saksi kebintang Nike. Dulu ia boleh jadi pesimis, tapi siapa sangka di usia muda ia bisa sejajar dengan para penyanyi papan atas. Konser-konsernya padat penonton dari barat sampai timur Indonesia. Pada masa itu hanya segelintir orang yang asing dengan karya-karya Nike Ardila. Mayoritas hafal atau minimal tahu lagu Bintang Kehidupan, Seberkas Sinar, Ku Tak Akan Bersuara, Sandiwara Cinta, dan masih banyak lagi. Kecelakaan maut Nike Ardila terjadi saat ia dalam puncak ketenaran, maka wajar jika publik ramai membincangkannya, termasuk tentu saja di komunitas penggemar Nike Ardila. Beberapa anggotanya yang pernah diwawancari, ada yang bilang Nike Ardila tidak langsung meninggal di tempat saat kejadian, namun dalam perjalanan yang menuju rumah sakit. Ada pula yang bilang gosip kapan sebenarnya waktu kecelakaan. Ada yang bilang bukan jam 6 pagi, tapi jam 5.45. Bahkan ada yang bilang lebih awal lagi, yakni pukul 3 pagi. Sebuah fakta adalah ban mobil Nike sempat bocor sebelum perjalanan pulang. Ban cadangan kemudian dipasang, namun ukurannya sedikit lebih kecil, kata salah satu fans. Bisa jadi ban cadangan itu yang bikin mobilnya tidak stabil, sulit dikendalikan Nike saat banting setir. Kecelakaan itu membuat Nike mengalami luka parah di bagian kepala dan memar-memar di dadanya. Tragis memang. Saking tragisnya, menurut sejumlah penggemar, terdapat banyak kejanggalan dalam kecelakaan tersebut. Ada juga yang menyodorkan teori konspirasi, sesuatu yang ingin mereka percayai, sekaligus menunjukkan betapa besarnya rasa kehilangan terhadap sang pujaan. Misalnya, Nike diklaim punya masalah dengan salah satu cucu pembesar saat itu. Berkat perselisihan tersebut, Nike bahkan konon pernah ditodongkan pistol. Klaim tersebut tentu susah dibuktikan. Yang lebih gampang dipatahkan adalah gosip bahwa Nike mengalami kecelakaan karena pengaruh minuman keras. Memang, faktanya sebelum perjalanan pulang, Nike dan Atung sempat mampir ke sebuah diskotik bernama Polo. Namun, Nike tidak minum alkohol. Ia hanya memesan jus jeruk. Hasil visum polisi juga menyebutkan tidak ditemukan kadar alkohol dalam tubuh Bintang Kehidupan dan multitalenta. Nike Ardila memang istimewa. Ia multitalenta. Sejak album pertama rilis, Denny Sabri manajemen langsung mempersiapkan Nike untuk berkarya di bidang lain. Kabarnya ia memang disiapkan untuk mengganti model Cut Irna, bintang film Mariam Belina, dan diparok Nike Astria. Mengapa? Menurut Denny Sabri, Nike adalah perpaduan ketiga pesohor itu. Nike terlibat dalam sebuah film box office. Beberapa di antaranya seri film daerah terlaris, Si Kebayan. Karakter perempuan utama dalam awal seri yang dibintangi oleh Paramitha Rusady kemudian diganti oleh Nike Ardila. Dunia sinetron tak ketinggalan. Nike sempat tampil dalam Nune, sinetron dengan rating tinggi arahan sutradara Putu Wijaya. Di sini ia berpasangan dengan Paramitha Rusady.
Itu semua belum termasuk penampilannya dalam puluhan iklan dan laris di bidang modeling. Salah satu prestasi terbaiknya adalah terpilih sebagai gadis sampul favorit, kompetisi model yang dulu amat bergengsi. Petualangannya di banyak bidang membuat penggemarnya tumbuh subur di berbagai daerah. Para penggemar ini pula yang tak mengira jika Nike akan meninggal di usia muda. Majalah Asia Week menafsirkan Nike dalam sebuah kalimat satir, "In this world," di dalam kematian ia bersinar. Nike dimakamkan di Ciamis, Jawa Barat pada sore di hari ia meninggal dunia. Jenazahnya diantar ribuan penggemar dan sejumlah artis. Fans garis kerasnya bahkan masih berada di kediaman Nike pada beberapa hari setelah pemakaman. Hingga hari ini, setiap tanggal 19 Maret dan 27 Desember, ratusan penggemar Nike melakukan ritual khusus. Mereka memulainya dengan mengunjungi tempat kecelakaan, lalu ziarah ke makam, sambil tak lupa menyanyikan lagu-lagu Nike. Momen ketika penggemar Nike begitu takjim membaca doa di depan pusara. Setelah menempuh perjalanan ratusan kilometer, adalah bukti bahwa ada kecintaan yang bisa menjelma menjadi keimanan. Agama seperti itu, musik pun demikian. Oke sahabat, demikian video kita kali ini. Terima kasih telah menonton dan mendengar video saya kali ini. Terima kasih juga untuk like, subscribe, lonceng, dan share-nya. Sekali lagi terima kasih. Sampaikan salam saya kepada orang yang ada di hati Anda dan juga yang ada di samping Anda. Wassalam, bye-bye.